dia tetap semangat. Nah, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengakhiri seluruh rangkaian perayaan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini adalah hari terakhir bulan September. Selama bulan September, gereja mengajak seluruh umat untuk lebih mencintai kitab suci, karena kitab suci bukan hanya sebagai sumber iman gereja, tetapi melalui kitab suci kita bisa mengenal Juru Selamat kita, Tuhan Yesus, lebih dekat, mengenal dan memahami rangkaian karya penyelamatan Allah yang berpuncak dalam diri Yesus. Selain itu, kita juga sudah memperingati dengan berbagai macam cara, mulai dari lomba cerita kitab suci, menghias ayat kitab suci yang menarik bagi kita, kemudian juga lomba Mazmur. Maka pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama untuk mengakhiri seluruh rangkaian perayaan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini. Maka marilah kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan berkuasa, Engkau adalah asal dan sumber kehidupan kami. Begitu besar kasih-Mu ke dalam diri umat-Mu. Engkau telah menganugerahkan anugerah yang teristimewa dalam hidup kami, menghadirkan Tuhan kami Yesus Kristus sebagai penyelamat, bukti betapa besar kasih-Mu. Ya Bapa yang kekal dan kuasa, terangilah kami agar kami lebih mampu untuk mengenal sabda-sabda Putra-Mu, dan kami bisa meneladaninya dan menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau untuk sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku
dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, mari kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan kembali seluruh rangkaian perjalanan kita selama bulan September dalam merayakan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Anak-anak yang terkasih, tema pada tahun 2021 ini yaitu Yesus sahabat seperjalanan kita. Tema ini dilatar belakangi oleh situasi pandemi COVID-19 yang masih bergejolak. Bulan Kitab Suci Nasional akhirnya mengangkat tema Yesus sahabat seperjalanan kita. Ini merupakan tema khusus ketika kita semua dipaksa menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh umat manusia dari segala belahan dunia. Pandemi COVID-19 bukanlah bencana kesehatan semata, sebab telah melahirkan krisis hampir semua bidang kehidupan. Berbagai aktivitas masyarakat lumpuh, baik aktivitas ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, bahkan juga dunia pendidikan, yang akhirnya memaksa kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring. Sementara itu juga anak-anak yang terkasih, hampir setiap hari kita menyaksikan, mendengar, melihat korban jiwa dari hari ke hari terus berjatuhan. Bisa saja itu tetangga, bisa sahabat, atau bahkan juga orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita. Bagian dari keluarga kita misalnya. Benar-benar sekarang ini kita hidup di tengah situasi yang mengguncangkan dan penuh dengan ketidakpastian. Kapan ini akan berakhir, anak-anakku? Semuanya masih diselimuti kabut misteri. Di tengah kebingungan dan ketakutan, perasaan tidak berdaya, kita sebagai umat beriman diteguhkan oleh satu hal, yakni bahwa kita tidak sendirian. Kita mempunyai sosok yang sangat bisa diandalkan, yakni Yesus. Yesus adalah sahabat seperjalanan kita. Ia senantiasa menemani, menguatkan, dan membimbing kita ketika kita hidup dalam ketidakpastian. Manakala hidup kita berjalan dengan jalan yang terjal, badai yang dahsyat, maupun padang gurun yang tandus. Yesus adalah sahabat bagi kita, serta bagi setiap orang yang putus asa, yang kehilangan, yang menderita, dan mereka yang berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya atau pertobatan. Sosok Yesus sebagai sahabat selalu menyertai, hadir, mendukung, menolong, dan melayani para muridnya serta kita para pengikutnya sekarang ini. Menjadi tema besar PKSN 2021. Dengan tema ini kita ajak untuk merenungkan, merefleksikan kebenaran iman bahwa Yesus senantiasa mendampingi kita dalam perjuangan hidup sehari-hari. Selain itu,
tema ini juga diharapkan mampu meneguhkan, memberikan rasa aman bagi kita, sebab Yesus, Sang Putra Allah, akan melindungi dan menguatkan kita dalam situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian. Bulan September telah kita lewati. Hari ini adalah hari terakhir, tanggal 30. Kalau kita mengingat kembali bahwa dalam setiap minggu kita diajak untuk merenungkan satu perikop kitab suci. Minggu pertama kita diajak untuk menimbang dari Injil Matius bab 14 ayat 20 sampai 22 sampai 33. Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Anak-anakku yang terkasih, di sini Yesus ditampilkan sebagai sahabat yang hadir dan menguatkan mereka yang putus asa. Pada minggu pertama, kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus datang dan hadir untuk memberi pertolongan dan peneguhan iman bagi murid-muridnya. Kehadiran para murid Yesus bukan sekedar menghentikan angin sakal yang mengancam nyawa mereka, melainkan juga memberikan ketenangan hati bagi murid-muridnya. Kemudian pada minggu kedua, kita diajak untuk menimbang pengalaman hidup dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44. Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Yohanes tersebut yang menceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kisah ini tidak hanya berbicara tentang mujizat semata, mujizat yang luar biasa, di mana seorang yang sudah mati dihidupkan kembali, tetapi juga tentang Tuhan Yesus yang mau datang dan hadir di tengah-tengah keluarga yang mengalami kesedihan akibat salah satu anggota keluarga mereka yang dicintai meninggal. Di sini Yesus ditampilkan sebagai sahabat yang mau bersimpati dengan penderitaan mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Minggu ketiga, kita diajak untuk menimba inspirasi dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 31. Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Lukas mengenai perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Perumpamaan ini mengajak kita untuk menggali lebih dalam apa makna ungkapan "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri". Orang Samaria dalam perumpamaan ini adalah model sahabat bagi semua orang, tanpa memperhitungkan batas-batas suku, bangsa, dan kelas sosial. Selain itu, ia juga menjadi model sahabat yang mau mengorbankan diri dan memberikan apa yang dimilikinya untuk keselamatan orang yang menderita. Anak-anakku yang terkasih, sikap dan reaksi orang Samaria itu secara tidak langsung mencerminkan sikap dan reaksi Yesus kepada kita ketika kita sedang mengalami penderitaan. Di sini Yesus hadir sebagai sahabat bagi mereka yang sedang menderita dan membutuhkan. Pada minggu yang keempat,
kita diajak bersama-sama untuk merenungkan dan menghayati Wahyu Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 22. Kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari kitab Wahyu yang berbicara tentang ajakan Yesus kepada jemaat di Laodikia untuk bertobat, serta mempraktekkan nilai dan hidup sebagai orang Kristiani dengan penuh bersemangat. Jemaat Laodikia sedang mengalami kemerosotan dalam kehidupan rohani karena terlalu percaya dan membanggakan harta dan kekayaan mereka. Kita tahu semua bahwa rata-rata penduduk Laodikia ini mereka orang-orang yang berkelimpahan, orang-orang yang serba berkecukupan. Maka bagi mereka harta kekayaan menjadi ukuran yang sangat penting. Mengandalkan hidup pada harta dan kekayaan, ini adalah sikap yang amat berbahaya. Sikap ini akan membuat orang mengesampingkan Allah sebagai pusat hidup mereka. Dalam situasi inilah Yesus datang dan hadir bagi mereka untuk mengetuk pintu hati mereka dan mengingatkan akan pentingnya pertobatan bagi kedewasaan iman mereka. Anak-anakku yang terkasih, di sini Tuhan Yesus hadir sebagai sahabat bagi mereka yang ingin bertobat dan mengubah hidup. Anak-anakku yang terkasih, semoga dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita dengan meneladan sikap dan tindakan Tuhan Yesus. Hadir menjadi sahabat bagi siapapun yang menderita, mengulurkan tangan bagi yang kekurangan, memberi harapan bagi yang putus asa, menghibur bagi mereka yang dilanda kesedihan, menjadi teman bagi mereka yang dikucilkan. Mari kita menjadi berkat dan saluran kasih Tuhan bagi sesama, terutama mereka yang menderita. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mengikuti ajakan Tuhan Yesus seperti yang telah kita dengar dari sabdanya pada hari ini melalui Injil Yohanes yang baru saja kita dengarkan bersama. Kita diajak sebagai orang Kristiani harus terus-menerus tinggal di dalam dirinya, berjalan dalam rohnya, dan hidup dalam sabdanya. Jika semua itu kita lakukan, niscaya kita akan menghasilkan buah yang berlimpah, buah berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita meresapkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan berkuasa, senantiasa kami bersyukur kepadamu. Senantiasa kami serahkan seluruh rangkaian hidup kami ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Bimbinglah kami agar dalam kejiaran hidup kami bisa meneladan kehendak Putra-Mu, meneladan sikap dan tindakan Putra-Mu, berpihak kepada mereka yang lemah, menjadi terang bagi mereka yang berada dalam kegelapan, menjadi saluran tangan kasih-Mu bagi mereka yang menderita. Kuatkanlah iman kami,
dalam menghadapi masa-masa sulit sekarang ini, sehingga kami tidak akan pernah kehilangan kepercayaan kepadamu, sebab Engkau akan senantiasa hadir, menguatkan, menyertai, dan membimbing kami dalam perjalanan hidup ini. Semua ini kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, dengan perantaraan Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian anak-anak renungan kita pada hari ini dalam rangkaian untuk menutup kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional 2021 yang telah kita lakukan bersama. Terima kasih, tetap sehat, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Untuk memperingati Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021, kita telah mengadakan 3 mata lomba. Saya, Julia Kristania Cahyana, bersama dengan Nikolas Maximilian Adi Laksono akan mengumumkan pemenang lomba BKSN 2021. Juara lomba ayat kitab favorit. Juara terbaik kelas 7 diraih oleh Yehezkiel dari kelas 72. Juara terbaik kelas 8 diraih oleh Maria Kristiani Retno dari kelas 81. Juara terbaik kelas 9 diraih oleh Serafina Salva dari kelas 91. Lomba Puisi Mazmur. Juara terbaik kelas 7 diraih oleh Athanasius Arsenio Gatut Hastungkoro dari kelas 72. Juara terbaik kelas 8 diraih oleh Francisca Vidya Pratidina dari kelas 81. Juara terbaik kelas 9 diraih oleh Lucia Ratih Prasetyaningsih dari kelas 94. Juara lomba cerita kitab suci. Juara terbaik kelas 7 diraih oleh Alexandria Anelia Luigi dari kelas 74. Juara terbaik kelas 8 diraih oleh Margareta Ardita dari kelas 81. Juara terbaik kelas 9 diraih oleh Ilaina Diana Sari Purba dari kelas 92. Dan untuk juara favorit dimenangkan oleh Clara Elrika Pasaribu dari kelas 94.